Oke teman-teman, balik lagi bareng gua dan kita semua di channelnya Lil Project. Kita lagi kongko di bengkel gitar Edmart. Pastinya mau ngobrol-ngobrol sama Om Carik. Ikutin terus. Kocak, kongko ngacak. Oke teman-teman, nah kali ini gue udah sama seseorang multifungsi ya jadinya. Musisi, iya, salah satu musisi di Kota Serang, Banten. Terus seniman juga, terus apa ya? Seniman tapi bukan senang istri teman ya? Bukan sering menipu teman, bukan? Bukan. Bukan. Seniman juga, terus apa ya? Musisi, seniman, YouTuber juga teman-teman, sama pokoknya multifungsi lah, multiplayer. Sama kali ini gue bareng sama Bang Carik. Boleh Bang kenalan dulu buat teman-teman yang say hi lah. Halo, gitu doang ya. Halo, gue jadi Carik. Kok kayak calon-calon apa gitu? Enggak ya? Enggak, tapi ada sih. Oh, ada planning ke sono. 2024 nanti insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, Amin. panjang rezeki. Kenalan dulu yang pasti. Kalau di channel gua wajib itu kenalan nama KTP. Oh gitu, oke, nama KTP ya. Nama KTP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gua Yudi Carik Hermawan. Umur sekian, 17 tahun sih sebenarnya umurnya, karena rock and roll itu mati di angka 17. Betul. Selebihnya pengalaman. Iya, gitu. jadi semuanya mau usia berapapun itu 17. 17 aja udah. Oh, stop di angka 17. Berarti gua harus jadi rock and roll berarti ya. Yo, 17 terus ya. Yudi siapa tadi? Yudi Carik Hermawan. Emang ada Cariknya ya? Ada. Oh, kirain gua sebelum sesuai KTP kan? Tadi mintanya sesuai KTP kan? Iya, cuman kan familiarnya di teman-teman gua sama kalau di anak-anak band gua lebih sering dipanggilnya BC, singkatan dari Bang Carik. Iya. Karena gue sendiri juga kenalnya itu taunya Bang Carik. Kirain itu Bang Carik itu dari nama panggilan atau biasanya kan kayak temen-temen nongkrong kan ada Oleh kan namanya bukan Oleh nih. Tapi Soleh gitu kan. Tapi nama-nama di jalan nama teman-teman panggilnya Oleh biar simple Oleh gitu. Berarti itu nama asli berarti ya? Asli. Oh, jadi nama asli teman-teman. Boleh di follow juga Instagramnya. Instagram Yudi Carik, Yudi underscore Carik. Underscore apa? Underscore ya. Underscore ya. Kalau YouTube Yudi Carik. Yudi Carik. Boleh. Facebook nanti Yudi Carik Hermawan. Oh, okay. Nanti Twitter Yudi Carik Hermawan juga. Ditandain di bawah pokoknya. Kali ini nongkrong di bengkelnya ya? Bengkel. Kebetulan ini baru pindah-pindah teman-teman. Pindahan ya? Pindahan. Tadinya lokasinya bukan di sini. Ini di mana nih? Boleh teman-teman takut mau ada yang kalau dulu kan lokasi di rumah ya, bengkelnya di rumah. Gue tuh sebenarnya kepengen kayak orang-orang ada rutinitas kerja gitu, jadi keluar rumah kerja, makanya bengkelnya gue pindahin. Sekarang ini ada di Sempu Seroja, barengan sama kedai Coet Emak. Gak jauh dari lampu merah Kebon Jaya ya? Iya, betul. Tadi saya muter-muter di Sempu malah taunya di sini. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin repair gitar atau custom gitar, pokoknya sekitaran gitar atau mau sharing boleh. Iya, mau konsultasi mengenai gitar dan rock blues boleh ke Suhu Carik ini. Suhu. Iya dong. Suhu badan. Ngomongin gitar nih, Bang. Megang gitar itu usia berapa? Kalau belajar sih dari SMP belajar. Maksudnya punya keinginan jadi pemain gitar itu dari SMP, karena gue dulu ngefans sama Romai Rama. Oke. Romai Rama nyanyi sambil main gitarnya enggak. Oke, salam Bang Haji. Bang Haji, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Bang Haji. dari situ udah mulai tertarik buat main gitar ya. Ya belajar dari situ yang ngulik-ngulik gitar, main gitar gini. Itu kan tahun 80-an ya.
Iya, suku dong berarti. Tua. Enggak lah, kan kalau di rock enggak ada tua katanya. Iya, 17 bener. semuanya juga 17. Mulai seriusnya sih selepas SMA. SMA udah mulai gue mau Selepas SMA bukan berarti lulus SMA ya, bukan karena gue DO SMA. Jadi gue nih nggak sekolah gitu. Terlalu aktif ya. Buat gue nih ya, tapi yang lain kalau buat yang lain memang penting sekolah ya sekolah lah gitu. Tapi kalau buat gue cuman nggak penting sekolah gitu. Betul. Pendidikan itu ya emang sih sama. Iya. Pendidikan itu cuman apa ya? Jadi buang waktu. Guru yang paling baik itu ya pengalaman gitu. Betul. Maksudnya. Berarti dari situ mulai ngeband apa gimana? Enggak, gue belajar biasa lah, anak nongkrong pinggir jalan, gonjreng-gonjreng gitu. Tapi sempet ke jalan nggak? Ngamen-ngamen gitu? Sempet ya? Sempet ngamen dulu, tapi nggak di bus ya, cuman tempat-tempat makan kayak gitu dulu. Lesehan gitu ya. Seringnya di mana itu pada era itu tuh? Masih di Serang juga. Bundaran gitu? Enggak. Di Posis. Dulu zamannya ada Lintong tuh, pokoknya deretan-deretan situ. Dulu berarti Lintong masih boleh ya? Boleh. Kalau sekarang nggak boleh kan? Kurang tahu gue. Udah lama. Udah lama juga gue nggak pernah ke makan kayak gituan. Sekarang aja makan online. Oh iya, sekarang kan emang tatap muka dibatasi teman-teman, jadi semua serba online. Serba online sekarang. Virtual semua, tapi makan nggak bisa virtual. Berarti dari situ mulai gonjrengan gitu ya. Gonjrengan. Mulai ngebandnya itu tahun 89 dulu ada festival gitu mulai ikutan. Emang di era itu emang seringnya festival sih ya. Dan nggak pernah menang gitu. Sebenarnya bukan nyari menang ya sih, lebih nyari ke pengalaman bermain musiknya gitu tuh. Lebih ke apa ya, kayak jam terbang kayak gitu ya. Iya, karena jam terbang itu pengalaman ya. Menang kalah itu urusan nanti, yang penting betul. Sama kayak kita berjuang aja dulu, urusan menang mah kan urusan Allah itu mah. Betul. Itu ngeband itu tahun berapa itu? 89 ya? 89. Itu rock apa metal apa? Masih ngerok biasa lah, masih rock Indonesia mulai tahun. Di era itu mah slang kalau nggak salah ya? Slang-slangan apa? Slang belum. Oh belum ya? Belum. Slang tuh baru 90-an, 89 ya? Itu juga masih kayak power metal, Andromeda, kayak begitulah. God Bless. Dari main gitar itu Bang Carik ini bisa kemana-mana kan? Alhamdulillah bisa sampai kemana-mana. Dari musik ya, bukan gitar. Oh iya, dari musik. Dari bermusik gue bisa kemana-mana, keliling Indonesia alhamdulillah udah. Sampai mana yang paling berkesan gitu apa nggak kalau berkesan ya? Semua berkesan pasti ya. Iya. Ada pengalaman menarik setiap tempat itu pasti ada ya. Iya. Dan mau tanya yang paling jauh berarti yang paling Papua. jauh Papua ya. Jayapura. Event apa itu? Ngamen. Mau ngamen aja ya? Ngamen di kafe ya. Mantap, ini emang salah satu suhu. Jadi mulai ngamen di kafe itu tahun 93 udah ngeband, udah dari kafe ke kafe kayak gitu. Itu cuma punya modal 10 lagu doang boleh. Berarti 10 lagu udah album dong ya? Enggak, maksudnya gue tahu lagu orang tuh 10 lagu, cuman gue beraniin diri aja buat ngamen, diminta sama kafe gitu, main dong tempat gue gitu. Ya udah beraniin diri aja. Sisanya ya gue tampung gitu kan, ada request gue tampung, gue ulik kayak gitu. Dan akhirnya sampai ke apa ya, bandnya sampai sini nih gue perhatiin kayak ada audisional apa gimana sih, solo apa gimana sih? Jadi kalau perjalanan ngeband gue tuh dulu awalnya memang ngebandnya itu ngeband main di kafe dulu. Begitu bisa main di kafe gue bikin band. Band dulu tuh tahun 94 95 itu bikin kayak ada slang kan, mulai slang jadi slankers kayak gitu. Main lagu slang, baratnya kayak Rolling Stone kayak gitu. Sampai kesini akhirnya ngulik-ngulik gitar sampai akhirnya. Kalau gitar ceritanya karena gua itu dulu koleksi banyak gitar nih. Dari ngamen gua tabungin duitnya beliin gitar sampai punya banyak tuh gitar. Nah zaman dulu tuh kan nggak ada tempat servis atau repair di Serang gitu. Iya, kita mesti ke Jakarta atau ke Bandung. Betul.
Nah dari situ tuh gue ngoprek gitu kan. Dan belum ada YouTube waktu itu kan. Iya, belum. Iya, Pokoknya ngoprek media aja. sosial masih belum secanggih sekarang. Iya. Sekarang kan apa aja bisa dilihat di YouTube gitu. Berarti itu berimajinasi sendiri berarti ya. Internet paling Google kayak gitu ya. Iya, kita waktu itu belum ada ininya. Iya. Memang udah ada dari dulu, cuman maksudnya sarananya belum ada. Zaman dulu kan susah buat punya komputer atau. Iya bener ya. Iya. Apa aja masih ini ya. Iya. Poliponik ya. Poliponik. Zaman gue malah nggak ada handphone. Berarti gitar pertama yang punya acara gitu gitar apa itu? Tele. Telecaster itu pun dapat dikasih. Masih ada tapi ya? Kalau gitar listrik ya, kalau gitar akustik itu pertama kali dibeliin itu sama bokap. Waktu gua kelas 1 SMP. Jadi begitu gua bilang, "Pak, pengen belajar main gitar." Bokap gua nih, ya? Iya. Bokap gua nih pulang dari Bogor, di kereta ada pengamen yang jual gitar, dibayarin sama bokap tuh. Gua masih ingat harganya cuman 300 perak. Gila. 300 perak dibeliin gitar tuh. Tapi masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal cerita berarti. Tinggal cerita aja. Paling nggak punya cerita gitu, gue dibeliin gitar sama bokap. Terus perjalanan musik itu tadi dari ngeband dan ngeband itu dari tahun 9 berapa tadi 89. Ngeband sampai sekarang ya, alhamdulillah ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Cuman sekarang lebih banyak di belakang panggung. Iya. Tahun 96 itu gue berhenti main malam, artian berhenti main di kafe. Iya. Nah, gue bikin band sama Iwan Beeng di Circle. Halo Om Iwan. Di Circle, terus tahun 2015 gue mengundurkan diri. Oh, berarti resign gitu ya? Resign. Dan gue fokus ke bengkel sama main blues aja. Jadi kalau main blues kan nggak mesti ngegrup sama siapa aja, bisa numpang gitu. Oh jadi gitu ya? Blues mah bebas ya? Bebas. Band lu main, gue mau main nih. Main blues yuk gitu kan, enak. Oh iya lagi ya. Benar. Berarti nanti bisa dong? Bisa. Touring kita reggae bluesan ya kan? Karena gue di warna reggae blues. Yo. Kalau ngomongin sejarah musik, karena blues itu kan akarnya musik populer. Kalau nggak ada blues, nggak ada tuh rock, nggak ada reggae, warna lain ya? Iya, nggak ada jazz, akarnya musik ya, nggak ada dangdut, nggak ada, kecuali klasik ya. Bedanya rock sama blues itu apa sih? Kadang kan banyak teman-teman yang awam gitu ya. Sebenarnya bukan perbedaan, tapi lebih ke pengembangan. Oh, iya, kan rock semua berasal dari blues nih. Iya, benar. Blues dikembangin jadi reggae, jadi rock, jadi metal gitu. Iya. Kembangin. Tapi bedanya apa sih? Apa gaya hidup di rock sama blues itu? Enggak sih, lebih fashion aja. Maksudnya lu lebih pada akhirnya semua ntar juga pada suka blues. Iya sih. Gitu. Gue juga bukan yang nggak pernah main metal. Gue tahun 95 sempet juga ya? Sempet iya, 95, 94 metal-metalan di Blok M. Oke. Jadi anak metal. Dan gue pegang bass waktu itu. Iya. Apa bandnya waktu itu? Metalator, ngeri nggak tuh? Gue gabung sama band Palembang. Oh, teman-teman Palembang berarti ya? Teman-teman Palembang. Itu metal yang kayak scream-screaman kayak gitu? Iya, kalau dulu, zaman dulu tuh kita kayak metalnya kayak Sepultura, terus Napalm Death, Obituary kayak gitu. Bahwa ini yang lebih berat. Gondrong-gondrong itu ya? Yoi. Iya. Tapi serunya kalau di Blok M itu dulu di jalur 5 tuh kumpulan anak metal ya. Kita nggak ngebahas musik, tapi lebih ngebahas rambut. Dulu kalau keramas pakai sampo apa kayak begitu. Iya, kayak fashion ya. Sama kayak di reggae juga jarang sih ngebahas tentang musik kan, yang gimbal kayak gitu kan. Gimbal berapa tahun ya kan. Ini kok bisa gini, pakai apa kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi lebih ke fashion ya. Iya. Kalau ngomongin musik ya paling udah masuk studio baru serius ngomong musik kan gitu. Berapa karya yang udah Bang Carik lahirkan sampai saat ini? Kalau karya gua pribadi sekarang ini banyak ya. Lagu yang instrumen ada banyak sih, cuman yang udah kerekam itu baru 12. Tapi udah dipublish. Kalau sama band ada berapa album?
Sama band itu satu album, pernah sama B-Circle satu album. Sama ini juga gue lagi ada project bikin bukan band sih tapi lebih ke duo, karena dua-duanya gitaris. Oke. Gue sama Faber Adam. Berarti apa ya? Duet kayak gitu ya? Iya, kita bikin nama bandnya Duo Bajingan. Boleh, Duo Bajingan. YCFA, Duo Bajingan. YCFA itu singkatan dari Yudi Carik, Faber Adam. Oke juga. Lagunya blues. Lagunya mellow, blues mellow. Berarti ditunggu teman-teman. Insya Allah lah bulan-bulan ini keluar singlenya yang pertama, klipnya juga nanti tunggu aja lah di platform digital. Kesayangan kalian ya kan? Yoi. Ngomongin bengkel nih. Dari kapan bengkel ini? Kalau bengkel dari 2011. 2011. Mulai gua komersil tuh 2011. Itu juga atas permintaan teman-teman. Karena jadi banyak. Udah sih bang, gitu buka aja bengkel gitu. Sebelumnya gue malah usahanya usaha recording. Iya. Sebelum studio bengkel, gitu ya? Iya studio recording. 2011 ya. Itu memutuskan untuk udahlah gue buka bengkel nih. Iya. Karena banyak permintaan teman-teman yang kesulitan untuk repair. Betul. Ya kan, yang gitarnya pecah kayak anak-anak Nirvana kan suka Iya. banting-banting ya kan. Itu malah bagian dari promosi gue juga tuh lah. Jadi setiap gue manggung dulu sama B-Circle, gue selalu banting atau bakar gitar. Berarti bukan Coben berarti ya? Coben nggak pernah banting gitar malah ya? Nggak pernah. Kebalik nih, ya nih mungkin AA Coben nih kebalik dong harusnya yang ya itu gue selalu banting gitar kalau main sama B-Circle itu. Ya buat promosi. Besoknya gue manggung lagi, gitar itu udah sehat lagi gitu. Berarti sulap. Main sulap bukan main band berarti. Harusnya temenannya sama Limbat. Limbat kan banting-banting. Ini salah satunya nih, salah satu gitar gue yang sering gue bakar, gue banting. Yang buat aksi panggung gitu ya. Ini gitar dari 2000, gue beli itu tahun berapa ya? 2011 ini. Bukan beli, maksudnya bikin, sorry. Ini gitar bikin ya? Kecuali sekarang ini necknya udah gue ganti. Necknya pakai ori, punya Squire. Kalau nyiptain gitar nih, ngomong di dunia seni ya kan, seni kan, udah nyiptain berapa gitar Bang Cari? Wah, nggak kehitung. Udah nggak kehitung ya? Paling banyak sih akustik. Akustik tuh udah dari tahun, mulai gue bikin akustik tuh 2014. Dalam 2 tahun itu udah 1000-an kali. Itu untuk maksudnya peminatnya di circle sini apa? Iya, Banten aja maksudnya, Serang, Cilegon, Rangkas. Iya, gitu, circle sini lah ya. Tapi udah sempet kirim ke luar-luar nggak kayak? Kalau keluar elektrik sampai kemana itu? Ke Bali. Ya, ngomongin produksi gitar tadi, gitar pengiriman sampai Bali. Iya. Ya walaupun cuman teman-teman sendiri yang pesen gitu. Iya, circle kita juga ya. Cuman sampai terbang itu bentuk support sih sebenarnya. Lebih betul. Bentuk support, menghargai karya ya kan. Itu tahun berapa itu sampai kirim ke Bali itu tahun berapa itu? 17. Berarti belakangan ini ya? Iya. Itu produksi sendiri dari yang mesennya udah nggak ada nih, baru kemarin meninggal. Innalillahi. Turut berduka cita berarti. Iya. Mr. Tutu. Ikut berduka Mr. Tutu. Kalau yang akustik masih circle sini ya? Iya, kalau akustik banyaknya orang-orang sini. Yang mesen bentuknya begini gitu ya kan? Itu bisa custom? Iya, jadi sesuai permintaan? Sesuai orderan, maksudnya dia pengennya bentuknya kayak gimana gitu, ya gue ikutin gitu. Sekarang kesibukan apa nih selain di bengkel nih? Selain ngeband, bengkel, YouTube juga, karena beliau ini multifungsi teman-teman kayak yang tadi gue sebutin. Dulu sebelum pandemi ini, gue sebagai event organizer juga. Gue kan mitra kerja sama Honda Kemakmuran. Begitu pandemi udah kan, karena memang ada kegiatan off semua pokoknya. Virtual semua. Di tahun 2017 itu gue sempet ikut dipercaya ngelola kafe dulu. 2018. Kuliner ya? Iya, di Excelso dulu 3 tahun tuh sampai 2019. Terus sekarang gue di cafe PNG. Boleh teman-teman yang mau mampir? Boleh, karena ada live music setiap hari. Oke. Di
masa pandemi ini sementara ini selama PPKM kita off dulu, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau udah nggak diperpanjang lagi, mulai awal bulan udah mulai on lagi. Mudah-mudahan. Karena PPKM ini benar-benar sangat sangat miskin negara kita. Benar. Iya, sampai dicicil seminggu karena nggak punya duit buat bayar rakyatnya. Benar Pak. Yang pasti sih kerugian yang pasti ya, materi, waktu dan mental yang pasti. Iya. Ngaruhnya apa? Maksudnya selain pengaruh banget. Banget ya? Banget. Apa? Ya buat gue pribadi aja pengaruh banget. Udahlah nggak ada habisnya kalau ngomongin pemerintah. Capek. Ini kita bahasin udah bengkel aja, udah bengkel sama musik ya. Coba cerita lagi tentang musiknya Mencari nih, karena saya di sini bukan lebih ke sharing sih. Sharing tentang musik dan karya-karyanya yang sangat menurut gua masterpiece lah. Ini serius. Gua dari belajar main alat musik gitu ya. Emang yang tahu dulu tuh Blues Corner. Iya. Blues Corner, keren apa nih? Karena gua nongkrongnya di Cimuncang, BTN. Anak-anak sini, emang bener di BTN apa? Di BTN. Di BTN kan? Iya, di BTN. Nongkrong sama Sadam dulu. Iya. Ini keren amat nih. Belum ngeband waktu itu, masih gonjrengan di gang-gang. Tahu-tahu disebor sama mama. Gandeng si Ricky, beribin dong dulu. Itu salah satu motivator juga lah sih bagi gua, motivator dan menginspirasi lah sampai akhirnya gua ngeband tapi dengan warna yang berbeda karena gua bukan bisanya ya nyantolnya di situ mungkin warnanya. Karena simple sama sih semua musik juga suka, cuman nyantolnya emang mungkin di situ. Iya, balik lagi ke soal selera kalau ngomongin musik gitu. Kita bukan yang nggak suka sama genre apa warna gitu, lain bukan gitu ya. Tapi soal selera. Semua musik sih emang menghibur sih, intinya kan hibur ya, seneng. Tapi ya emang mungkin yang nyaman di situ. Yang terutama kan sebenarnya bermain musik itu menghibur diri sendiri dulu gitu. Kalau kita udah terhibur sama musik yang kita bawain, insya Allah orang lain bakal terhibur. Pasti ada yang satu frekuensi lah ya. Iya. Karena manusia pasti ada lah satu pemikiran. Makanya gue berkali-kali ngomong ke orang-orang, maksudnya ke teman-teman ya gitu, bukan gue ngerasa paling bener, paling sharing lah ya. Artinya lu kalau milih musik mau dibawa kemana nih gitu kan. Kalau memang buat profesional, artinya profesional lu nyari duit, ya cari duit gitu tuh. Tapi kalau cuma hiburan gitu ya. Hiburan jangan mencampur adukan materi gitu ya. Hiburan ya hiburan. Jangan ngerusak buat yang profesional gitu. Iya benar. Itu loh. Kalau mau profesional, pro sekalian gitu ya. Kalau mau hiburan ya hiburan. Soalnya prinsip gua di musik, gua main musik itu buat menghibur diri gua gitu kan. Artinya memang buat hiburan gitu. Terus kalaupun gua dapet duit dari itu bonus gitu. Bonus apa yang udah gue lakuin, maksudnya gue pelajarin gitu tuh. Berarti nominal itu kesekian lah ya? Iya, bentuk apresiasi aja itu gitu. Tapi ngeband sempet serius ke kayak komersil kayak gitu? Sempet ya? Lebih gue tuh orangnya pengen coba-coba apa-apanya. Iya, selalu pengen coba-coba gitu. Kayak hal-hal, bukan di musik ya, kerjaan gitu. Kayak kuli bangunan. Gue tuh penasaran seberat apa sih kerja mereka gitu. Gue tahun 92 itu saking pengen nyobanya gue jadi kuli. Gue jadi kuli di rumah sakit umum tuh tahun 92. Sempet berarti? Iya, bukan karena gue nggak punya duit, bukan ya. Maksudnya orang tua gue mampu gitu. Orang tua gue mampu. Tapi pengen nyobain kayak gitu tuh. Jadi gue bisa lebih menghargai orang gitu tuh. Keresahannya kayak gimana sih kayak gitu. Diteriakin orang. Nah, itu dia. Diomelin orang ya. Kayak ngamen itu juga kan bentuk pengen ngerasain jadi pengamen yang bukan soal nominalnya. Dari musik apa yang udah didapat dari Mencari? Banyak, terutama silaturahmi. Betul. Silaturahmi ya, wawasan ya. Gue bisa kemana-mana karena musik gitu kan. Maksudnya Allah kasih jalannya ke situ gitu. Nih lurik, lu main musik nih, nanti lu ketemu sama sini, ketemu sama ini gitu kan. Berarti kita juga waktu ini nih
sekarang ini udah takdirnya dari musik ya. Gitu. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Bang Carik. Oke, tanggapannya buat B-Circle tadi apa, Bang Carik? Iya, di masa-masa sekarang ini kan memang buat ngeluarin single tuh memang agak-agak susah ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin keluar singlenya itu. Keren ya. Udah 2 ya, udah single udah dua. Banyak, maksudnya diterima sama masyarakat gitu, sama teman-teman. Bang Carik ini ikut, maksudnya di B-Circle ini dari awal muasal B-Circle? Iya, dari berarti awal 2007. Tahu sejarah namanya B-Circle ya? Tahu dong. Ngomongin B-Circle berarti Bang Carik ini salah satu trigger ya di B-Circle. Pelatuk ya? Pelatuk. Dor. Jadi awalnya berdua sama Om Beng. Ya. Awalnya. Gimana sih ceritanya itu pokoknya? Pokoknya sih ceritanya gimana sih? Pengen tahu. Jadi Beng itu dulu ngebandnya di Jakarta dia kan. Di Jakarta. Karena dia juga harus memajukan daerahnya sendiri. Makanya bikinlah dia, ngajak gue tuh bikin lirik gitu kan. Band di Serang. Boleh, akhirnya gue rekrut tuh teman-teman di Bundaran gitu. Berarti awal muasal nama B-Circle itu dari Bundaran situ, Bundaran Ciceri, Dekade dulu. Jadi circle itu lingkaran situ. Dulu awalnya kan bukan B-Circle, tapi Beeng and the Circle gitu. Beeng dan lingkarannya. Iya, karena kepanjangan jadi singkat jadi B-Circle. Lebih komersil ya. Iya, lebih komersil. Dan emang enak juga gitu di itunya. Nyebutin ya juga ya. Terus jadi BC juga kan, Bang Carik gitu kan. Nyambung semua kan. Jadi ceritanya itu dari awal beliau berdua. Salam Om, Uncle B. Gak apa-apa tapi ya ngobrolin. Gak apa-apa. Ngobrolin yang jelek-jelek juga gak apa-apa. Kalau saya nggak berani sama ngomongin. Orang ngomongin yang bagus yang dulu ntar hidupnya megar. Yang jelek ya diomongin dia. Penting loh, tau nggak? Kita dikritik sama orang tuh penting gitu tuh buat motif. Apalagi gitu. Di musik ya itu buat motivasi. Penting banget ya. Kritik jangan kayak ya pribadi gua Bang kalau main musik tuh lebih seneng dihujat emang. Iya. Karena dipuji mah udah lupa udah. Keren amat sih main gitarnya, keren amat sih nyanyinya. Itu basa-basi itu tuh ya. Basa-basi banget sih. Apa sih? Kayak gitu. Gue mending lu kok main gitar gitu sih gitu kan. Nah ini gitu. Jadi lebih membangun ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang ngeband nih jangan GR sama pujian ya. Iya. Jangan baperan juga kalau dikritik ya kan. Itu salah satu bentuk support untuk membangun karakter lebih mengekspor lebih baik. Sekarang nih ada garapan apa nih di bengkel ini? Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya PR-nya banyak. Karena kalau dulu sebelum pandemi kan gue ada karyawan. Oh ada ya? Ada, gue ada 3 karyawan dulu. Tahu gitu saya ngelamar ke sini. Begitu pandemi, gue sih maksudnya nggak ngeluarin mereka. Tapi karena memang pemasukannya juga berkurang gitu kan. Pasti sih semua sih. Sisa 1 waktu itu, dan itu pun dia sebenarnya mau terus di sini, cuman gue bilang karena lu udah keluarga, gue nggak bisa nih ngegaji lu dengan pemasukan kita yang mau nggak mau ya. Iya, mending lu cari kerjaan yang memang bulanannya pasti gitu kan. Berarti memutuskan untuk single fighter. Single fighter. Sekarang ini jadi gue ngerjain sendiri, makanya banyak gitar ngegantung ini karena belum gue kerjain. Jadi akhirnya turun tangan sendiri juga. Iya. Tapi memang lebih berasa gitu. Artinya gue punya tanggung jawab ke konsumen gitu. Kalau ada konsumen komplain, kan gue yang ngerjain gitu. Gue nggak marahin anak gue gitu. Iya. Ngomongin blues lagi nih. Ngomongin blues lagi, tadi udah rock ya kan. Sekarang balik lagi ke blues lagi. Perkembangan di Banten ini, Banten ya khususnya, gimana sih? Kalau blues ya gue nggak bisa nyalain orang-orang, maksudnya nggak bisa maksain orang-orang buat suka blues. Paling nggak sekarang ini gue masih berjuang ya, dari dulu gue ngenalin blues ke teman-teman itu gue masih berjuang gitu, karena belum banyak orang yang bener-bener suka atau
apa sih blues gitu tuh gitu. Iya, iya. Apa sih enaknya blues Iya. gitu. Di Banten ini memang Cuman itu. penggiatnya itu nggak ada. Bukan mereka nggak bisa mainin, tapi apa ya, lebih mungkin karena blues kan bukan soal skill gitu. Iya. Soal rasa gitu tuh. Itu aja sih sebenarnya. Terus lagi mungkin ya yang gue bilang tadi, mereka belum dapat soulnya gitu ya. Iya, belum apa ya, belum klik gitu sama Iya. blues gitu. Jadi masih ngerasa begitu doang gitu. Tapi pribadi gue ini bukan basa-basi ya, ini mah bukan basa-basi ya, gue seneng musik blues. Kalau di rumah tuh iya, tapi mereka suka gitu. Iya, ketika gue main, mereka suka gitu, walaupun mereka nggak suka mainin gitu. Ketika gue main, mereka suka. Keren sih menurut gue, ini bukan menjilat atau serius. Tadi kan kita ngomongin basa-basi, ini bukan basa-basi, emang blues itu keren. Salah satu yang nasional tuh kayak Gugun ya. Lebih ke punk blues dia. Keren tuh. Tapi di Banten udah ada yang begitu belum nggak? Ada ya? Ada banyak. Ini kayak sekarang ada Adam sendiri, Faber Adam sendiri, dia punya band blues yang mainnya lumayan oke gitu. Cuman memang karena nggak ada tempatnya gitu. Akhirnya ya balik lagi mainnya sama gua lagi gitu. Kekurangan wadah berarti ya. Sampai akhirnya gua ngejadwalin gitu. Dan gua nggak minta dibayar. Kadang pokoknya seminggu 2 kali lah kita, minimal seminggu 2 kali kita manggung gitu. Mau di mana kayak ada gitu. lah showcase gitu ya. Ya alhamdulillah sih teman-teman yang punya tempat gitu, punya kafe, kalau gua minta main mereka selalu iyalah pasti welcome. kalau gua punya tempat juga pasti welcome banget kedatangan suhu ya kan. Selalu welcome gitu. Boleh kan? Nanti kita gonjrengan di tempat gua ya kan. Yoi, siap. Gonjrengan bluesan. Karena sekarang gua nggak bawa gitar dan kayaknya tidak memungkinkan. Nanti kita lanjut di rumah gitaran ya kan. Ini ada tadi tuh ada customer itu gitar warna putih, itu gitar apa sih namanya itu? Itu gitar Ibanez sebenarnya, Ibanez S series. Cuman di custom, ganti neck, ganti hardware jadi serba gold semua. Ganti fret juga. Segala macam-macam lah. Kayak kepengennya konsumen tuh kadang-kadang macam-macam aneh-aneh gitu. ya. Iya, aneh. Tapi ada nggak yang paling aneh itu minta gitar? Yang paling aneh apa itu? Iya, kayak misalkan minta bikinin double gitar kayak gitu, double gitar. Iya, satunya senar 12, satunya senar 6, ada yang senar kayak ukulele di bawahnya kayak gitu. Ada macam-macam deh. Aneh-aneh ya. Iya. Tergantung permintaan. Karena gue nggak terlalu mendalami di dunia gitar, jadi gue taunya gitar biasa aja. Ternyata emang gitar macam-macam ya. Sama sih sebenarnya gitar itu kayak lu seneng sama motor gitu. Seneng sama motor ganti knalpot. Iya, kayak gitu kan. Ya. Iya, si seher diganti yang gede kayak gitu. Sama ini kan hardware-nya juga kan pengaruh. Iya. Karena di gitar itu body ini, material ini pengaruhnya cuma 30%. 70% hardware gitu. Sama kayak akustik juga. Sama ya. Sama. Kalau akustik bedanya dia di body. Iya. Cara nempel tulang-tulangnya itu harus benar. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton yang mau sharing atau minta saran-saran buat custom gitar, bisa kesini ya? Bisa. Atau mungkin ada yang mau coba-coba. Iya. Mau belajar juga di sini nggak apa-apa. Ya bang, gue pengen bikin gitar sendiri gitu tuh, boleh. Artinya biar bermanfaat lah ilmu gue gitu. Betul. Kan. Begitu nanti gue nggak ada yang nurun lah ilmunya. Amin. Kan. Dan harus dong. Iya. Karena Serang nggak ada lagi, setahu gue Serang ya di sini dong. Ada sih di Serdang gitu, ada. Tapi bukan Serang itu kan? Serdang masuk Serang. Iya sih, tapi kan lebih ke anak-anak jauh ke Cilegon kayak gitu kan. Kalau Serang emang nggak ada lagi sih itu. Iya. Dan konsumen gue rata-rata ini dari selatan ya. Pandeglang tuh selatan ya. Pandeglang, Rangkas, Bayah. Labuan kayak gitu. Iya, Labuan. Banyaknya dari situ. Gue sempet ini juga nih lihat-lihat di media sosial kayak Instagram, Facebook, mengikuti juga kan salah satu followers. Sempet juga tuh bikin kayak tempat kayak corner apa namanya? Bukan blues corner apa? Apa tuh? Kedai. Iya sama kedai blues corner. Iya. Apa sih?
Bali Corner apa? Bali Corner. Iya. Iya, dulu sempat gua tuh dulu di rumah sempat usaha bengkel gitar dan kedai Bali Corner itu. Kuliner ya. Iya, kuliner. Jadi memang masakan Bali. Karena kebetulan waktu itu istri gua orang Bali. Nuansa Bali gitu ya. Dan akhirnya pindah ke sini. Pindah ke sini juga yang gue bilang tadi, gue pengen ada rutinitas kayak orang-orang gitu, keluar rumah buat kerja gitu, ada pulang. Iya ya. Gitu. Berarti malam kegiatan di kafe. Masih kegiatan malam berarti? Masih. Ya walaupun nggak sepadat kemarin-kemarin sebelum PPKM. Kalau sekarang kan karena nggak ada musik ya, paling cuma nemenin tamu doang. Ngomongin tato nih Bung Tarik. Iya. Sekarang lari ke tato. Bahas tatonya. Tato jadul. Sama lah semua tato kayaknya. Ditato dari kapan? Pertama ditato itu tahun 90. Itu udah ngeband ya? Udah ngeband ya? Udah ngeband. Tatonya lucu, keren lagi. Hello Kitty. Yo. Di sini nih. Gue nato sendiri. Oh, sendiri. Bikin tuh dari dinamo itu kayak bikin tato sendiri Hello Kitty. Kok kita banyak kesamaan ya? Gua juga sama ini, nato sendiri tapi gua karakternya bukan Hello Kitty. Lebih ke Naruto. Ada di sini Konoha, teman-teman. Nato sendiri Hello Kitty begitu lucu amat gitu. Gua akhirnya gua acak-acak tuh jadi abstrak, nggak tahu jadi apaan tuh. Berarti karya sendiri dia. Yoi. Ini sini karya sendiri. Sampai sini udah karya temen-temen deh. Di cover lagi ya. Ini gua ada rencana gua mau gua hitamin semua. Banyak nih tato. Ini juga di sini ada nama Edmars. Nah, nama Edmars ini mesti gue ceritain juga ke teman-teman nih. Edmars ini singkatan dari nama bokap sama nyokap gue almarhum. Jadi dulu waktu gue bikin tato Edmars ini, gue punya janji sama diri gue sendiri. Kalau gue punya usaha, gue namain nama Edmars. Makanya bengkel gitar Edmars. Itu salah satu gabungan itu ya? Iya, Edi Dasuki Maria Supriyatin. Kirain nama salah satu gitar luar gitu. Serius. Gitar luar itu Edwards. Oh iya. Jepang. Iya. Mana? Edwards. Gue Edmars. Iya, maksudnya dikira gua gitu tuh Edmars itu salah satu plesetan dari gitar luar gitu di sana kan Edward jadiin Edmars. Enggak. Ternyata nama orang tua ya? Nama orang tua. Di bawahnya ada nama anak-anak gua, ada nama mantan bini gua. Kartu keluarga berarti ya? Yoi. Kartu keluarga. Blues atau rock itu harus nggak sih? Wajib nggak sih bertato? Enggak lah, kalau tato itu nggak ada hubungannya sama musik sih sebenarnya. Iya. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja Kongko Acak episode ini. Karena kebetulan bos besar gua bangun harus dari tidurnya dulu lah pokoknya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya atau di part selanjutnya. Thank you buat Bang Carik yang sudah menyempatkan waktunya dan bengkel Edmartnya. Terima kasih banyak. Nanti kita mampir-mampir lagi. Oke. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah support channel ini dan nonton dari awal sampai akhir kengawuran kita ya kan. Mungkin sedikitnya mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat teman-teman. Amin. Yang di sana, amin. Dan menginspirasi mudah-mudahan. Ya kan? Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Kocak Kongko Acak.